Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas dimana akhirnya kebohongan dari Roy Suryo ini terbongkar, dimana Roy Suryo ini dan lain sebagainya menuduh ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu palsu, dan itu terbongkar pada saat dia berdebat dengan pengacara dari Bapak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear, satu Indonesia rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temennya. Terima kasih. Temennya yang diaku-aku, katanya ada lembar pengesahannya. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke, tapi yang itu punya versi Pak kampus. Jokowi apa soal ini? Bisakah dijamin misalnya tadi keabsahan soal skripsi ijazah Pak Jokowi punya buktinya dan siap untuk ini? Tentu, kalau semua bukti kan pasti sebelum kita melapor, Mbak, pasti sudah kita kumpulkan, kita susun dengan baik, baru kita laporkan semua. Tapi kan kita hormati proses peradilan yang ada, proses investigasi yang dilakukan penyidik kita hormati, sehingga nanti kalau dibutuhkan di penyidikan maupun di persidangan, tentu akan kita berikan. Ya, harus. Memang saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosti kemarin ya, Prof. Hamid Amaluddin. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah, itu Apa kan mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah, ini yang harus sangat kita putar, Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Oke, jadi pertanyaannya begini loh. Guys, kalian lihat nggak ekspresi muka Roy Suryo? Mau nangis kan? Roy Suryo mau nangis cuma dipaksa tersenyum. Jadi kan kata kan ditanyakan tuh kuasa hukum Bapak Jokowi. Nanti kalau nanti di persidangan untuk masalah skripsi itu ibaratkan tuh nanti kalau umpamanya untuk menunjukkan apa siap, oh siap. Kami sudah menyiapkan segalanya. Skripsinya sudah kita susun, kita sudah siapkan. Kalau nanti ibaratkan tuh di pengadilan nanti memang harus ditunjukkan, kita siap menunjukkan. Jadi kata Roy Suryo, iya harus. Masalahnya Roy Suryo itu bingung, sudah gugup, dah mau nangis dia itu. Karena nanti kalau di pengadilan atau di Polda Metro Jaya, ya anggapnya di Polda Metro Jaya atau nanti di pengadilan, kalau diminta mana skripsi yang kalian klaim katanya ibaratkan yang bermasalah, mereka bingung skripsi yang mana mau ditunjukkan karena dia tidak mempunyai data. Karena yang mempunyai berkas skripsi itu hanya UGM dengan Pak Jokowi. Ujung-ujungnya ditanya nanti mana hasil analisis Anda, skripsi yang mana yang Anda analisis, ya ujung-ujungnya analisis yang apa yang punya orang. Begitu ditunjukkan nah ini skripsi punya Bapak Jokowi. Nah terus yang kalian permasalahkan skripsi yang siapa? Nah, bingung nanti Roy, makanya dia mau nangis tuh. Makanya kata Roy, ya harus dihadirkan. Kasih paham kakakku, siap. Setelah kemarin yang tadinya garang sekarang manggil teman, simak yang ini ya. Benar? Kak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Makanya nanti kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Resko itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting yang katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi, penyebar hoaxnya. Tapi yang menganalisa itu palsu siapa, Mas? Loh, kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar palsu kan? Ternyata skripsi yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa
yang selama ini mereka gembar-gemborkan, yang katanya skripsi Pak Jokowi kok tulisannya tesis, ternyata itu bukan punya Pak Jokowi. Waduh, dan ini terungkap ketika debat panas antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan Roy Suryo di acara Dua Sisi. Ini potongan videonya teman-teman. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya. Nah, gimana? Gimana menurut kalian? Apakah ini bukan sebuah kebohongan? Apakah ini bukan sebuah framing jahat kepada Pak Jokowi? Waduh, coba tulis komentar di bawah teman-teman ya. Ini para perusuh di Indonesia ini yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu ini lagi gini-gini semua nih. Petantang, petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur. Klarifikasi sana sini. Bapak Panci dan konco-konconya klarifikasi di TV sekarang. Cari aman ya. Gimana Pak? Takut ya setelah ditantang? Udahlah, kalian itu semuanya udah ketahuan tujuannya apa gitu loh. Kalian itu cuma mau bikin jejak Pak Jokowi itu jelek. Seenggaknya ada jejak Pak Jokowi jelek di media. Itu kan kalian mau kan? Karena kalian pikir masyarakat Indonesia itu bodoh-bodoh dan gampang banget dihasut. Itu kan yang kalian pikir ya kan? Pasti semuanya pada teriak lagi. Ini masa kayak gitu aja laporin polisi tinggal tunjukin aja gitu. Setelah itu kalau misalnya nggak terbukti jasanya palsu, pasti cara-cara lain lagi. Diangkat lagi. Pak Jokowi berhak untuk diam. Dalam pidana, beban pembuktian itu ada di aparat penegak hukum. Jadi kalau udah melaporkan, ya suruh aparat penegak hukum lah yang membuktikan. Nah, yang tertuduh ini, yang dituntut ini ya diam saja. Dia punya hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan. Jadi berhak untuk bungkam. Kalau sampai sekarang belum terbukti, ya desak terus dong aparat penegak hukumnya. Jangan salahin orang yang tertuntut atau yang tertuduhnya. Kan aneh. Kalau emang Pak Jokowi nggak mau membuktikan, nggak mau bersuara, nggak mau tunjukin ke publik, kenapa? Terserah dia dong, dia punya hak ingkar. Dan itu juga datanya termasuk data privacy ya. Terserah dia, karena kan pembuktian di aparat penegak hukum. Gak usah ngomongin hukum deh, di kehidupan sehari-hari aja. Kalau ada orang yang nuduh tersebut lah yang harus membuktikan. Kita yang tertuduh mah diam aja, nunggu apa nih data dan fakta dia, apa dasar-dasar dia menuduh, bener gak? Tolong ya orang-orang yang masih sering komen, ya kalau misalkan emang asli tunjukin dong ke publik. Kalau emang asli, kenapa nggak langsung aja dibuktikan? Tolong ya, di negara ini tuh negara hukum ada hak ingkar. Jadi kalau emang Pak Jokowi nggak mau memberikan keterangan apapun, ya udah. Jangan mikirin malah, ini mah nggak mau memberikan keterangan apa-apa nih, karena emang beneran palsu nih, karena emang takut nih. Lagian hari gini 2025 masih debatin ijazah palsu. Negara lain mah udah mikirin apa demi keberlangsungan negaranya, demi kemajuan negaranya. Aneh gitu loh. Kalau emang mau didebatin kan lebih tepat didebatin ketika masih menjabat gitu ya. Kalau sekarang apa sih tujuannya juga bingung sih. Tapi memang kalau memang terjadi tindak pidana, memang harus dibuktikan dan harus ditegakkan keadilan, itu nggak apa-apa banget. Tapi ya kalau emang orang tersebut tidak suka, haters gitu ya guys ya, percuma mau dikasih 1000 fakta pun mereka tidak akan percaya, karena mereka hanya mau mendengar dan melihat apa yang mau mereka dengar dan apa yang mau mereka lihat aja gitu loh. Jadi percuma mau kasih bukti di depan mata pun, kalau emang gak suka ya begitu. Gue gak membela kubu manapun ya. Kalau memang terjadi tindak pidana, langsung aja tegakkan keadilan. Cuman annoying banget gitu loh, kayak gak penting, ini masalah tuh gak penting banget. Jadi andai kata memang ijazah tersebut ini ori gitu ya, asli gitu ya, ya udah, kalau misalkan Pak Jokowi mau menuntut orang-orang tersebut yang sudah menuduh, ya jangan salahkan Pak Jokowi. Dia ini sudah bukan jadi presiden lagi, dia mau memakai haknya sebagai warga negara. Jadi nggak usah nanti ada embel-embel lagi kayak, gimana sih mantan presiden masa menuntut, memenjarakan, menghukum warga negaranya sendiri. Nggak usah munafik. Kemarin nantang-nantangin. Adili Jokowi, penjarakan Jokowi, gitu ya. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sahabat tuh ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, Sekarang nikmati saya, nikmati.